ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kata mereka, oh dalil kami adalah akal. Satu. Dalil kami adalah apa? Adalah akal. Baik, sekarang kita lihat akal sehatnya ini kayak bagaimana. Iya. Dalil kami adalah akal. Akal itu katanya yang menuntun kami sehingga kami menetapkan 7 sifat. Oh Masya Allah. Bagaimana ceritanya akalmu berpikir? Tolong diceritakan. Katanya begini. Ya, kan mereka tetapkan berapa sifat tadi? 7. Jadi pada dasarnya perbuatan itu terjadi dari Allah. Sifat itu terjadi dari Allah karena kemampuan. Ya kan? Nah, makanya karena kemampuan, akal menuntun kami untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat apa? Al-Qudrah. Punya sifat kemampuan. Oh, bagus. Baik, satu. Kita terima aja dulu ya. Terus yang kedua, itu sifat Al-Qudrah satu. Sifat Al-Ilmu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang memutkinkan segala sesuatu. Mutkin segala sesuatu. Jadi mutkin itu rapi, betul-betul. Itu menunjukkan kekuatan ilmu. Jadi secara akal, ya, itqan ini mengantar kita untuk menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah 2. Ya, sudah 2 ya. Berarti kalian sudah punya 2 sifat. Dalil akal. Yang 5-nya mana? Tunggu dulu kata dia. Sabar dulu. Ya, saya kasih lagi katanya. Irada. Baik, irada. Irada itu perlu taksis. Ini kan Allah mampu berbuat begini-begini. Untuk membedakan antara ini dan ini, itu perlu irada, perlu kehendak. Iya. Karena sesuatu ini tidak terjadi dia dari bentuk begini ke bentuk ini, dari keadaan begini ke keadaan ini, kecuali itu ada kehendak Allah di situ. Maka akal menuntun kami untuk menetapkan sifat apa? Sifat kehendak. Berarti sudah 3. Ya, ilmu, qudrah dengan apa? Iradah. Baik. Enggak apa-apa. 3 sudah. Yang lainnya mana? Nah, sekarang sifat yang keempat katanya. 3 sifat ini, ya. Ilmu, qudrah, iradah, ini tidak mungkin ada kecuali pada sesuatu yang hidup. Makanya secara akal kita dituntut untuk menetapkan sifat kehidupan bagi Allah. Berarti Allah itu maha hidup, memiliki sifat kehidupan. Berarti sudah berapa? Sudah 4. Baik. Kalau kita sudah tetapkan, ya, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hidup itu pasti dia mendengar, pasti dia melihat, pasti dia berbicara. Makanya tambah lagi 3 sifat. Sifat pendengaran, sifat melihat, dan sifat apa? Al-kalam, sifat berbicara. Jelas? Kalau begitu berapa? 7. Baik, itu akal kamu. Ya, saya sudah paham cara berpikir kamu. Sekarang izinkan saya juga berpikir sama dengan pemikiran kamu. Ya. Sekarang kamu bilang tadi, akal itu membawa kita memberikan dalil, ya kan? Dalil. Sekarang itqan, kalian bilang karena itqan itu dalil ilmu kan begitu? Ya kalau ada suatu bangunan ini kuat sekali, masya Allah rapi, mau dikritik dari mana saja nggak ada celah mengkritik. Nah, ini dalil kekuatan ilmu, benar atau tidak? Itu benar, kita ndak bantah kalian di situ. Cuma ingin saya tanyakan sekarang, ini suatu yang tembok-tembok ini, tiang-tiang ini diletakkan di pada tempatnya masing-masing. Itu ada hikmahnya atau tidak? Tanya, ada hikmahnya atau tidak? Iya, ada hikmahnya. Kalau begitu akal juga memberi kita petunjuk bahwa di situ ada penetapan sifat hikmah bagi Allah. Sedangkan mereka mentakwil sifat apa? Sifat hikmah. Ya kan? Ya sama. Oh enggak boleh seperti itu. Kenapa enggak boleh? Sama, akal saya sama dengan akal kamu sekarang berpikirnya. Saya hanya pakai cara berpikir kamu. Jelas ya? Nah, ini dalil akal mereka katanya. Baik. Dengan berbagai
kehendak Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya yang di tengah makhluk ini. Ini kan semuanya menunjukkan, dalil menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Mereka tidak ada menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Mereka takwil. Jelas ya? Ini ditetapkan oleh akal juga. Ditetapkan oleh akal juga. Baik. Nah, akan banyak hal ya dari sifat-sifat Allah itu ditetapkan oleh akal. Karena memang ada sifat-sifat betul ditetapkan oleh akal. Itu harusnya kalian tetapkan juga. Kenapa kalian cuma memilih 7 saja? Iya. Hanya memilih 7 saja.